Jadi hari yang kemarin kita sudah bahas ayat ke-88 surat An-Nisa ini. Allah mempertanyakan kenapa kalian jadi ada dua kelompok. Kita perdalam sedikit tentang ayat ke-88. Famalakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Bahwa orang munafik itu secara lahiriah kan seperti orang Islam. Mereka yang bersyahadat, mereka yang sholat, mereka yang puasa dan lain-lainnya. Tetapi secara batiniah mereka tidaklah sebagai orang Islam. Tentu ini sulit untuk dideteksi di tengah mereka yang apa sih yang munafik yang mana gitu kan. Maka kalau zaman Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tahu oh itu yang munafik. Seperti dalam surat Al-Munafiqun ada sebuah surat khusus disebutkan di sana, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun gitu. Jadi orang-orang munafik memang bersyahadat juga, tetapi Allah tahu bahwa mereka itu berbohong. Artinya tidak sesuai antara ucapan dan hatinya. Nah, ini tentu kalau zaman sekarang pertanyaannya apakah masih ada orang-orang munafik? Ya ada terus sampai kiamat. Lalu bagaimana kita mendeteksi apakah dia munafik atau tidak? Nah, karena kenyataannya kan dalam media sosial, mungkin dalam kenyataan sehari-hari itu ada orang-orang yang saling mengecap bahwa orang lain itu munafik. Apakah orang itu diberi wahyu? Kan enggak. Nah, gitu. Maka ya kalau zaman sekarang kita tidak bisa memvonis apakah si A, si B itu munafik atau tidak. Karena tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala langsung gitu kan. Hanya sifatnya Allah memberikan tanda-tanda, di antaranya bahwa orang munafik itu beribadahnya, masuk Islamnya, melaksanakan syariatnya kalau ada keuntungan duniawi. Kalau yang enggak ada malas gitu. Sehingga diterangkan mereka kalau sholatnya malas-malas, kalau enggak kelihatan orang enggak berangkat. Niatnya kelihatan dari lahiriahnya seperti itu. Nah, dalam hal ini ya kita selama ada orang-orang seperti itu ya ketika dia melaksanakan syariat Islam ya kita anggap saja dia orang Islam. Adapun ternyata dia bukan orang Islam atau dia orang munafik itu hukumnya ya terserah Allah saja nantinya. Kita tidak boleh memvonis seseorang ya dianggap dia munafik atau tidak lah. Karena tidak diberitahu oleh Allah langsung. Karena kemudian juga di ayat yang akhir kemarin kita tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang Allah sesatkan. Artinya apa? Tugas kita ya berusaha mendoakan, mengajak, menasihati dan sebagainya. Adapun hasilnya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai bukan hanya terkait masalah kemunafikan, masalah kita menasihati orang lain saja, masalah kita mengajarkan kepada keluarga saja, ya tidak mengherankan kalau ada katakanlah anaknya soleh tapi bapaknya tidak soleh, kan begitu kan sudah digambarkan. Yaitu misalnya contohnya Nabi Ibrahim. Nah, Ibrahim sebagai anak soleh tetapi orang tuanya tidak beriman, gampangnya begitu. Kalau misalnya udah bapaknya soleh tapi ternyata anak-anaknya nggak soleh, ya juga tidak mengherankan. Contohnya Nabi Nuh, kan begitu. Ada contoh misalnya suaminya soleh tapi istrinya tidak mau solehah, ya tidak mengherankan juga. Contohnya Nabi siapa? Bukan Nabi ya. Contohnya adalah istrinya, ya benar ya. Nabi Lot. Nah, istrinya dianggap tidak. Nabi Nuh juga istrinya tidak soleh. Ada istrinya soleh tapi suaminya orang soleh, orang apik. Contohnya adalah Asia atau istrinya Firaun. Sehingga dalam hal kita menyampaikan ajaran ataupun katakanlah entah itu menasihati, entah itu mendidik, sampai-sampai ada sebuah ungkapan dari Gus Bah yang pernah saya sampaikan, lah wong mulang kok pengen minterna bocah. Ya gue wong bodoh.
Artinya apa? Kita kembalikan bahwa kita berkewajiban balighu anni walau ayat. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tugas kita, kewajiban kita ya pokoknya menyampaikan, mengingatkan. Sampai kapan? Nah, pernah dulu ada pertanyaan dari Mbah almarhum Bapak ini, saya masih ingat. Sampai kapan kita berkewajiban mengajak, mendidik, menyontoni dan sebagainya, mendidik itu ya sampai ajal memisahkan. Tapi kemudian ketika misalnya ternyata katakanlah ketika yang kita ajak, yang kita didik, yang kita arahkan tetap dicontoni, dinasehati, diajak dan sebagainya tetap orang gelem, nanti akhir-akhirnya maka ketika kita mengalami nasib seperti ketika Rasulullah menghadapi pamannya Abu Thalib, katakanlah dalam seperti itu, ketika Nabi Nuh menjumpai bahwa anaknya enggak mau nurut sampai meninggal dunianya, ya sudah, kembalikan bahwa Allah memang yang berhak, yang bisa menentukan apakah dia termasuk nantinya soleh atau tidak. Itu obatnya. Jadi salah satu fungsi Al-Quran sebagai obat itu ketika kita memahami, kepengin banget kita sudah berusaha untuk baik dan orang lain baik, dalam hal ini entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, entah itu teman, kok sampai akhir hayatnya kok kelihatannya sepertinya tidak husnul khotimah, maka obatnya adalah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Kamu Muhammad, contoh di situ, kalau ayat itu berkata kamunya Muhammad, ya kalau kita otomatis ya kamu ya Nur Hamdan, ya kamu siapa yang baca ayat itu kan? Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun itu istrimu, anakmu, suamimu, adikmu dan sebagainya. Karena itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Enteng kalau udah begitu. Tugas kita hanya berusaha saja. Nah, selebihnya Allah lah yang menentukan. Nah, kemudian kita lanjutkan kajiannya, kita baca ulang surat An-Nisa ayat 88 sampai 89. Mungkin nanti sedikit kita bahas ayat yang ke-89. Kita baca tidak apa-apa, walau dibahas kita baca lagi surat An-Nisa ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Aturiduna an tahdu man adallallah. Aturiduna an tahdu man adallallah. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa.
Fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Wala tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira. Wala tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira. Sadaqallahul azim. Kita kaji mana ayat yang ke-89. Ayat yang ke-88 tadi di ujung ayatnya berbunyi wa may yudlillahu falan tajid lahu sabila. Siapapun yang telah Allah sesatkan, maka kita tidak akan mendapati baginya satu jalan lain. Artinya ya tadi Allah yang Maha Kuasa bisa berikan petunjuk atau tidak, akan berikan petunjuk atau tidak kepada seseorang. Kita tugasnya hanya berusaha. Nah, dalam ayat ke-89 yang memang membahayakan dari orang-orang munafik adalah waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka itu orang-orang munafik itu senang sekali, kepengin banget lau takfuruna, seandainya kalian pada menjadi kafir sebagaimana mereka juga kafir. Ini masalahnya. Maka kalian nanti akan sama saja. Maka dulu pernah disinggung, itulah mental dari anak buah iblis. Iblis itu nama jin, panglimanya jin yang sampai sekarang masih hidup karena diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat. Nah, setelah iblis itu memohon untuk ditangguhkan ajalnya sampai hari kiamat Allah berikan, kemudian dia bersumpah bahwa alasannya karena telah dihukumi sesat oleh Allah, dia terima hukuman itu, tetapi dia tidak mau masuk neraka sendiri. Dia akan menggoda, akan merayu, akan membujuk, akan menipu semua manusia untuk mengikuti jalannya. Nah, jadi itu semangatnya luar biasa. Lebih-lebih selaku musuh daripada setan. Jadi setan itu, kalau iblis cuma satu, yaitu jin. Nama dari jin. Nah, jin kan banyak. Jin termasuk makhluk gaib yang kita tidak bisa melihat, tapi mereka melihat kita. Nah, gitu loh. Maksudnya di situ. Sehingga untuk bisa sholat khusyuk dikatakan angel pol. Malah kemarin saya mendengar dari keterangan di sebuah video mengatakan kalau azan dikumandangkan, setannya kabur, panas seneng. Tapi begitu adanya berhenti, merek mani. Begitu komat, kibrit terkencing-kencing, terkentut-kentut. Begitu komat rampung, merek mani. Begitu tak berarti orang Allahu Akbar langsung. Ayo kowe ngobrol, dewek kono nang atimu ngobrol ana wis. Kemutan apa bae, ngobrol apa bae.
Maka jangan sampai kita merasa ayam lah yang sholat wis rajin iki lah amal sulit pirang-pirang. Pertanyaannya kan sholat ditampa apa ora? Diterangkan dalam video itu bahwa tingkat diterimanya sebuah amalia dalam hal ini sholat itu nggak sama. Bahkan bagi satu orang saja bisa mungkin diterima ngarep petok ketika niat mandan khusuk ya khusuk pernah gimana. Tapi begitu bos ini orang ngobrol orang pernah. Bahkan sampai rekangannya beklalen boh. Ya itu. Kalau sampai orang udah merasa ayam lah, hanya orang perlu ini orang perlu itu, orang tahajud dan bisa penting wajib iki. Ya silakan kalau ibu-ibu yang bisa 4 dilakukan, tapi ketemu anggal teman. Ya. Nah, ini makanya ini orang-orang munafik bahaya yang dikatakan dalam Quran ini, mereka sangat ingin supaya kamu ikut kafir seperti mereka. Pada bayan, kamu statusnya sama. Maka fala tattakhidhu minhum auliya, maka janganlah sebagian dari kalian menjadikan mereka sebagiannya menjadi wali. Nah, ini tadi dibahas dalam tafsir Al-Mahfud oleh Ustaz Sarwat. Makna wali itu banyak di dalam Al-Qur'an. Ada yang dimaknai sebagai teman dekat, ada yang dimaknai sebagai pemimpin, ada dimaknai sebagai kekasih, tergantung konteks ayatnya. Tapi yang jelas memang dalam hal kita bergaul dengan orang lain siapapun itu akan terpengaruh, akan mudah saling mempengaruhi. Sampai ada sebuah hadis kalau nggak salah itu mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyandur man yukhaliluhu. Orang itu cara beragama ya ora pati adoh karo kanca perek gitu, karo sing disenengi, melu-melu. Maka sering disampaikan oleh berbagai kalangan, oleh ustadz, oleh para kiai, hati-hati dalam memilih aulia ini yang disebut mungkin teman dekat itu, karena pasti akan mempengaruhi kita. Dan teman yang jelek lebih mudah mempengaruhi daripada teman yang baik. Maka dulu Politika Sanawi ada sebuah syair Mahmudot mengatakan wahdar mu'akhadat dani li'annahu yu'ti kama yu'ti sahihat ajrabu. Kamu berhati-hatilah ketika berkawan, berwali, berkekasihan, berdekat-dekatan dengan orang yang akhlaknya rendah, karena dia akan menularimu sebagaimana kulit yang sehat tertular gudik oleh kulit yang kena gudik gitu. Gampang banget menempel tok dekat tuvel gudik kan lah. Saya kayak mutan duduk di asrama, temennya guru malu gatel sawah kabeh. Itu teman yang dekat. Tapi kalau yang baik kena sangat lepol. Temennya rajin tahajud, kita pun tertular angel. Mabot. Padahal teman kita rajin tahajud kita sebelah ya. Bahkan sudah digugah barang. Be ora ketularan gitu kan. Tapi kalau teman yang malas, salah, ini enak banget itu. Memang itu sudah sunnatullah bahwa yang baik itu berat, yang jelek itu ringan. Maka kita dipesankan, bisa dimaknai dari ayat ini juga, janganlah kalau Anda sudah tahu itu orang yang baik, jenengan jangan perak-perak kalau orang kaya kue lah. Gitu gampangannya seperti itu. Saya masih ingat di Jakarta dulu ada seorang murid menanyakan, Ustaz, kalau orang yang jelek tidak boleh kita akrabi, dalam arti kita ajak berkawan perak-perak, ya melas ya sing ana elek orang duwe kanca ya. Oh, kebalik. Kalau maksudnya kita jangan aktif mendekati, dalam arti kita kok melu-melu gitu. Tetapi kalau prinsipnya kita mencari kawan karena kita dianggap masih kurang baik, mendekati orang yang lebih baik, yang aktif itu yang lebih jelek. Men ketularan nabi ke bahasane. Jadi wahtar sadiqoka wastofi tafakhuron. Pilihlah temenmu yang memang patut kamu banggakan dan orang kayak kancaku ya rajin banget di tahajud, ngaji, di sinau. Lah kok malah orang nyuruh ketularan kok mending itu daripada sebaliknya. Maksudnya adalah yang aktif kita mendekati orang yang lebih baik, bukan kita mendekati orang yang lebih jelek. Sehingga bukan yang orang yang akhlaknya buruk berarti tidak punya teman, tetapi justru orang yang paling baik. Kenapa? Karena sulit lagi di atasnya nyari. Loh, gini jago ya caranya nyus pol-polanya, tapi mesti lo ya pengen siapa ya lah, angel golete.
Itulah makna di sini fala tatakhidu min awliya, di antaranya janganlah kalian menjadikan teman-teman dekat, menjadi wali, menjadi pemimpin orang-orang yang memang seperti itu, orang-orang yang tidak baik lah, orang munafik yang tidak baik. Hatta yuhajiru fisabilillah, sampai mereka hijrah di jalan Allah. Kalau penjelasan Ustaz Sarwat tadi bahwa pada zaman Rasulullah itu kan ada dua golongan besar, ya tiga lah. Dua itu yang jelas, satu orang-orang beriman, yang satu orang-orang kafir musyrikin Mekah, gampangnya seperti itu, atau orang Yahudi Nasrani lainnya. Tapi yang ketiga itu orang yang ora genah, jere syahadat ngaku Islam tapi disengi orang gelem gitu kan. Nah ini di kalangan orang-orang yang mengaku Islam di Mekah ada orang-orang yang ketika diperintah supaya hijrah ke Madinah, ada yang tidak mau dengan berbagai macam alasan. Ada yang mungkin lah, kok yang lu nggak masa kok sawahku ditinggal, lah masa harta bendaku ditinggal, masa bojoku sing urung beriman kok ditinggal. Kira-kira seperti itu. Sehingga orang-orang yang dianggap belum mau begitu ya kategorinya ya belum beriman. Sehingga dalam hal ini kuat jadi para orang kayak gue, kecuali sampai mereka akhirnya ikut mau melaksanakan syariat Islam. Ya tentu artinya dalam hal ini juga kita memahami orang-orang yang katakanlah secara lahiriah itu munafik, bisa saja nantinya dia akan sepenuhnya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga keluar dari sifat munafiknya dan kembali menjadi ataupun masuk ke dalam Islam secara utuh. Ini makna yang pernah kita berikan. Kita tidak boleh menghukumi bahwa orang yang jelek akan selamanya jelek. Bahwa orang yang kelihatan baik dan memang dia orang baik tidak menutup kemungkinan dia berakhir su'ul khotimah. Itu banyak sekali kasus-kasus di dunia ini, orang-orang yang secara lahiriah, bahkan dulu ada tokoh yang disebut dengan Barsiso apa ya, seorang ulama itu kan, ulama pada zaman dahulu yang gelisah soleh banget, tapi kemudian setelah dia bisa dibujuk oleh setan dengan salah satu trik bagaimana dia awalnya dititip apa, akhirnya pokoknya semua dosa semua akhirnya dia menjadi menyembah setan. Terakhir ketika dia sudah hampir mati, katakanlah setannya muncul yang bisa nolongi kowe, agar kowe bisa apalah istilahnya manut lah bahasanya. Itu yang menjadikan sebuah pelajaran bagi kita pahami, jangan sampai kita merasa GR lah wis apa giginya wis rajin mengencit, rajin jamaah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin haji dan sebagainya, terus kemudian merasa ayem. Kita harusnya tetap melihat bahwa musuh kita yang utama adalah setan. Maka Allah perintahkan fattakhiduhu aduwwa, jadikan musuh. Kita diberitahu anggar kowe turu nang setan bakal dijiret telung jiretan, men aja kejiretane kuat, mulane kon diawe dengan wudu. Abot banget mempar mandi ya pipis tapi ora wudu ya kowe. Ya gosok iki tapi ora wudu, wis diwarai Rasulullah kok. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah sebelum tidur supaya nanti tidurnya didoakan malaikat, diniati bahwa pertama wudu, lalu berdoa, lalu diniati nanti mudah-mudahan saya nanti dibangunkan dan kuat bangun, mampu bangun sebelum subuh, sempat sholat tahajud. Nah, ini sekali lagi ini trik-trik ataupun tip-tip yang Rasulullah berikan bagaimana supaya diantaranya bisa tidak terkalahkan dalam hal itu dari rayuan setan. Sudah alarmnya bunyi, sudah digugah, sudah menyat, lah ngodisit, melek ngodisit, ya belum muncul jiretane mbok. Kan jiretane telu, kalau menyat nembe muncul siji, meledak maning ya dijiret maning. Sampai akhirnya qobliyah subuhnya ketinggalan, sampai akhirnya jamaah subuhnya ketinggalan. Pertanyaan, mbok sholat qobliyah subuh sunnah, mbok orang apa-apa.
Jawa ora salat ora apa-apa, tapi Cina ora salat wis sugih. Tentu kan tidak demikian maknanya. Itu fala tattakhidu minhum auliya hatta yuhajiru sabila. Janganlah kalian menjadikan mereka orang-orang munafik dalam hal ini. Ya kalau kita memahami itu kan salah satu contoh ketika saya bahas tentang orang-orang munafik dijelaskan idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika orang-orang munafik itu sholat, mereka sholatnya males-malesan. Lalu mungkin ada anak didik ataupun mungkin jamaah yang menanyakan, lah kan kalau sholat kita kan sholatnya nggak males. Yang diambil bukan sholatnya tapi malesnya. Kenapa sholat disebutnya? Kan Allah tidak menyebut kalau sinau males-malesan, kalau ngaji males-malesan, kalau mengsawah males-malesan, kan ora. Sing disebutkan sholat, jadi dia orang termasuk ya. Yang kerja malas guli ngaji, malas guli mengsawah, malas guli kerja, ya orang termasuk bok. Ya Al-Quran kan menyebutkan satu sebagai contoh, berarti bukan berarti cuma itu tok, tapi inti dari masalah itu apa? Orang munafik intinya bukan masalah sholatnya tapi malesnya. Kenapa disebutnya sholat? Karena sholat menjadi tolok ukur. Kaitannya dengan hadis awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati as-sholat. Sholat menjadi penentu. Nanti amal yang pertama dihisab dari kiamat tentang seorang itu adalah sholatnya. Idza sholat shollu wasairu amali. Kalau sholatnya dinilai wah gewis main, amal yang lain pasti main. Nah sementara orang munafik sholatnya bebeh, intinya adalah masalah bebeh gitu, bukan sholat bebehnya. Sehingga kalau kita termasuk karena bebeh dilayani ya bebeh ngaji, bebeh sing main-main, anggar sing elek sregep, tapi anggar sing apik bebeh malas. Itulah dasar fatak yang memang Allah akhirnya vonis innal munafikina fit darkil asfal minan nar. Orang munafik itu adalah tempatnya neraka paling bawah. Bahkan kemarin kalau saya ditugasi oleh pemerintah jadi guru bahasa Inggris, kadang-kadang kalau anak-anak pondok kan sing yang memang tidak terlalu ilmu syariahnya banyak, ilmu lah bahasa Inggris kan bukan ilmu syariat. Ya coba kalau di dalam surat Al-A'raf, surat Ar-Rum, surat Al-A'raf ayat 179 itu menjelaskan bahwa calon-calon penghuni neraka jahanam itu tanda-tandanya satu, punya hati tidak mau mengerti tentang ayat-ayat Allah. Dua, punya telinga tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Tiga, punya mata enggak melihat ayat Allah. Lah kemudian ayat Allah itu kan ada dua, ayat qauliyah, ayat kauniyah. Ayat qauliyah itu yang tercantum dalam Al-Quran. Pertanyaannya apakah bahasa Inggris tercantum dalam Al-Quran? Ya kalau tulis bahasa Inggris itu ya nggak di Al-Quran. Tetapi Al-Quran dalam surat Ar-Rum mengatakan bahwa termasuk ayat-ayat Allah, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum inna fi dzalikal ayatin lil alimin. Bahwa sebagian dari ayat Allah itu adalah terciptanya langit dan bumi serta beraneka warna kulitmu dan bahasamu. Nah, kan bahasa-bahasa lain berarti kan juga termasuk ayat-ayat Allah. Lah kan bukan bahasa Inggris Pak. Ya kenapa bahasa Inggris? Karena di dunia ini bahasa yang paling luas digunakan itu bahasa Inggris. Kaitannya di situ. Jadi biar semangat lah, bahasa Inggris waktu kuburan iki loh, terjawab malah Quran nanti kamu ditanya di kuburan pakai jawab ke bahasa Inggris, semua malaikat mungkar nakir itu orang lebih pintar timbang kowe. Ya selorong saja. Ini maksudnya adalah tentang bagaimana kita jangan bisa mengambil pelajaran dari kata-kata kusala. Jadi orang-orang munafik itu di ayat lain diterangkan idza qamu ila sholati qamu kusala.
yura'unan nasa wa la yudhiruna qalila mudabdabina baina dzalika la ilaha illa haula'i wa la ilaha haula'i. Jadi orang munafik itu watak dasarnya malas melakukan kebaikan yang mengarah kepada akhirat. Anggur sing uli dunia ya sregep banget, anu arep uli upah, arep uli bagian ya sregep gitu. Tapi kalau misalnya sholat jamaah lah udah apa orang, lah ngaji malah bayar kadang-kadang ngaji dan sebagainya, enggak mau gitu. Jadi kata dasarnya adalah malas. Maka fala tattakhidu minhum auliya, jangan jadikan mereka teman dekat. Kenapa? Kamu nanti akan ketularan mereka gampangnya. Hatta yuhajiru, kecuali benar-benar mereka sudah hijrah di jalan Allah. Fa in tawallau, kalau ternyata mereka itu berpaling, ora gelem bae, benggal bae, fakhudhuhum waqtuluhum. In aradu al hijrah, ini hijrah fisabilillah. Kalau zaman Rasulullah kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Tetapi ada hadis lain yang Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi, terkait dengan masalah hijrah pindah tempat itu ada yang menganggap memahami bukan lagi sebagai syariat, bahwa misalnya apa, pokoknya kita kudu pindah aja nang kene bae tapi pindah tempat lain gitu. Tapi juga sebenarnya kalau di sisi lain ada ayat yang kait dengan hijrah juga menyatakan, itu juga sempat saya pahami, orang-orang innal ladzina tawaffatuhumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu ma kuntum qalu kunna muslimin fil ard ala inna ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Orang-orang yang sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menganiaya diri itu zalim, berarti ya ngerti apik bebe nglakoni jane bisa tapi bebe kakean alasan gitu kan. Karena biasanya kita tidak bisa melakukan, atau bukan tidak bisa, kita belum melakukan amal kebaikan, biasanya alasannya adalah karena tidak mampu. Lah nyong orang mampu sekolah, nyong orang mampu tahajud, orang mampu puasa sunnah, ini alasannya biasanya itu. Jadi sebenarnya yang paling tepat jane ya bukan kudu ora mampu, tapi anu ora gelem. Anu urung gelem lah gitu jencane. Lah iya kan, apa yang enggak jenengan umumane wis ya ditrik lah. Kalau misalnya tidurnya jam 11, jam tangi-tangi aja tidurnya jam 9. Lah nu ngapa jenengan jam 10 ora terus paling mending nonton sinetron, paling mending nonton HP. Terus alasannya orang bisa tangi kasih. Ya bisa tangi kan turu kasih lah umpamanya. Jadi orang-orang yang meninggalnya itu dalam keadaan menganiaya diri sendiri, ngerti anu elek ditabrak bae, ngerti anu apik bobong lakoni, itu dalam arti misalnya kesulitan juga orang bisa ngeliat apa dan sebagainya, kemudian dijawab sama Allah, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah gue luas, angger kowe nang kene urung bisa ya pindangan, nah terus bahasanya seperti itu. Maka kita dalam praktek seperti itu juga kita banyak jumpai, kadang-kadang cuman bakul sate ayam jenengan aslinya ngendi? Madura. Duh, aduh buat mengene apa nang Madura ora bakul sate atau kaken gitu. Bakul degan, es degan jenengan ini dalamnya ngendi? Nyong Tegal. Lah apa nang Tegal anu orang nawang doyan degan. Kita betul degan nang kene gitu. Tapi kan makna bahwa ternyata kalau dia orang mau pindah, ya akan mendapatkan muraghaman katsira wasaah, dapatkan keluasan, ke lapangan yang luas. Makanya saya kemarin diceritain sama suaminya Mbak Isti, anu Mas Nur, Mas Torik jare ke taman nang Kalimantan, ora apa-apa. Ketemu P3 nang Kalimantan, ora masalah. Paling 10 tahun ini bisa bali maning biasanya gitu. Nah, itulah mana. Jadi selain hijrah fisabilillah itu dulu dimaknai pindah dari tempat ke tempat lain, sampai sekarang bagi orang-orang yang memang mungkin kesulitan di suatu tempat ya pindah ke tempat lain. Ya nyo ngering baru jabai pokoknya orang kayak giendean. Itu artinya semangat mencari jalan keluar, intinya seperti tadi. Kalau di situ kan bisa dimaknai adalah melawan rasa bebel. Intinya di situ kembali kepada larang-larang bebel. Lah nyo karena bobot temen lah ketone iki bobot temen lah itu ya ora dadi. Jadi tapi fa in tawallau, kalau mereka di sini kalau ayat ini fa in tawallau ay in a'radu al hijrah fisabilillah,
kalau mereka orang munafik itu menolak berpaling dari hijrah fisabilillah, fakhudhum ayyuhal minun waqtuluhum qadwatumum fi halin aw haramin. Maksudnya itu bahwa ketika ayat ini turun kan orang-orang Islam sudah menjelang diizinkannya berperang. Genai jenengan siki tentukan sikap ardati wong muslim apa dadi wong kafir itu wis lah gampangane. Anggen ora gelem bae ya wis ayo berarti jenengan kelompoknya masuk kelompok kafir yang kita akan ketemu dalam medan perang, gampangannya seperti itu. Maka fakhudhu waqtuluhum itu dibunuh saja mereka dimanapun berada. Tetapi sekali lagi ini zaman Rasulullah yang memang Allah memberitahu Rasulullah itulah orang yang munafik ini gitu. Atau juga zaman Abu Bakar pernah ada seorang tokoh yang ngaku-ngaku muslim, ngaku-ngaku Islam, tetapi kemudian memahami ataupun mengambil pemahaman zakat siki ora wajib karena ayatnya berbunyi khudz min amwalihim, Muhammad ambillah harta mereka untuk zakat. Kondisiot Muhammad kan Rasulullah wis mati, wis ninggal, berarti siki orang wajib maning zakat, itu dianggap murtad, bahkan ya bukan munafik, bahkan murtad. Maka diperangi oleh Abu Bakar. Itu disebut dengan tokoh murtadin sebutannya. Jadi bukan sekedar munafik malah. Karena apa? Murtad itu kan keluar dari agama Islam. Tapi kalau yang munafik ya selagi mereka tidak menunjukkan perlawanan, kita tidak boleh melawannya karena memang lahiriahnya Islam kayak gitu kan. Tapi kalau zaman ini dia jelas kayak mau munafik kayak. Maka di sini kalau tetap tidak mau, katakanlah diajak untuk melakukan perjuangan Islam nggak mau, kemudian suruh diperangi. Yang jelas wala tattakhidu minhum waliyan wala nasiro. Ini sekali lagi kalau tadi di atas ada fala tattakhidu minhum auliya, diulangi lagi di akhir ayat wala tattakhidu minhum waliyan wala nasiro. Jangan kamu jadikan mereka sebagai wali. Tadi makna wali ada yang menerjemahkan jadi pemimpin, ada jadi kekasih, jadi teman dekat, bahkan juga wali dalam hal nikah juga disebut wali. Mengapa kalau sekarang ini sedang ramai disoroti masalah kepemimpinan? Dulu pernah diceritakan ketika ada seorang sahabat atau mungkin orang munafik bukan protes kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali bin Abi Thalib, sekarang ini kamu jadi presiden, masa kondisi negara porat marit kayak gie. Dulu zaman Abu Bakar tidak begitu, zaman Umar tidak begitu. Umat Islam begitu tentram dan baik, sekarang berantakan kayak gini. Itu jawaban Ali adalah ya orang gumuni maki presiden Abu Bakar rakyatnya kayak nyong. Lah bareng nyong sing dadi presiden rakyatnya kayak kowe. Maksudnya apa? Rakyat mencerminkan pemimpinnya. Pemimpin mencerminkan rakyatnya. Lah yang sing milih pemimpin kok rakyatnya. Rakyat sing bobo bayar pajak yang milih pemimpin sing ora narik pajak, gamane kayak gitu. Rakyat sing senenge disokok kepengine yang milih pemimpin sing gelem disokok. Kok begitu? Ora sama kesuaring pemerintah kamu sing milih biasa, Pak. Jadi gampangane kepriwe pemimpin yang kepriwe sing milih kok. Kalau orang-orang yang malas, pemimpin-pemimpin yang rajin itu dapat pemilu rajin sih. Akan seperti itu. Pemimpin menggambarkan rakyatnya. Ya kalau makanya kebanyakan yang milih adalah orang-orang yang gelem diwe duit, disokok. Ya akhirnya sing dadi ya apa mau sing gelem disokok gitu. Nah, maka kondisinya seperti itu. Ya kalaupun kita tidak ya kan berlaku tentuan. Kalau kita melihat kemungkaran, nek bisa ngerubah ya dirubah karo tangane. Nek ora bisa ya diomongi ora wani ya meneng bae tapi aja ridho aja melu gue termasuk imane lemah adaful iman. Tapi kalau Islam ya man lumrah zaman siki zaman edan ya kudu melu edan. Lah ya imane ora ana babar blas mbok sudah. Sehingga walaupun kita masih melakukan sebuah kesalahan minimal atine ke berontak lah. Aja ayam-ayam baik. Ini mananya wala tatakhidu, kalau udah jelas mereka orang-orang yang bermental munafik seperti itu, jangan jadikan pemimpin. Ini tentu ilmu yang lumayan tinggi
kaitannya kalau memilih pemimpin tentu diharapkan orang yang bisa kita nantinya akan bisa melindungi, bisa menteladani dan sebagainya yang kemudian bisa membawa mengarahkan kita dan kita juga mau diarahkan. Nah, ini kadang-kadang nyolahno wah kayak gini lah wong sing milih kowe kabeh kok. Lah iki milih siapa dong dari pemilihan gitu kan. Terus sampai bakar-bakar dan sebagainya kadang-kadang orang ya salah siapa milih kae gampangane lah seperti itu. Aja madani sing dipilih tapi madani awake. Nah, kalau masing-masing kita berintrospeksi pada diri sendiri kan tidak mudah menyalahkan orang lain. Nah, ini mudah-mudahan kajian satu ayat ini bisa dapat kita garis bawahi, bisa kita ambil pelajaran. Ya jangan gampang. Kalau kita memang bisanya kalau istilah Arabnya nahnu nahkumu bidzawahir wallahu ta'ala sarair. Kita memang bisanya menghukumi yang ketone kayak apa. Lah wis ketone ora apik ya jadi peloni. Nah, kemudian lho nyatanya apik kok gelem ngono kae. Pilihlah aku, kowe tak kowe yang tak kowe juga apik banget iki. Ya diremburine kowe apa? Misalnya ketika ada seorang minta dipilih tapi dengan memberikan modal yang besar, maka kan ada orang lo masa gitu dilarang diberikan ini kan kita juga sudah habis banyak buat ngasih para rakyat. Kepengennya kan balik mbok, malah kepengen bati kan itu. Nah kepengen kan bati, akhirnya ya seperti itu. Maka kaitannya kita berhati-hati dalam hal bersikap dengan orang lain. Dalam hal ini diajarkan oleh surat An-Nisa terkait dengan orang-orang yang secara lahiriah sudah kelihatan sebagai orang-orang munafik. Maka wala tattakhidu minhum waliya wala nasira. Jangan jadikan mereka, jangan ambil mereka sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai teman dekat, sebagai kekasih, karena kita akan mudah tertular oleh sikap-sikap mereka. Wala nasiro, jangan juga diambil sebagai seorang pemberi pertolongan atau sebagai yang menolong kita. Artinya ya kita berhati-hatilah. Prinsipnya digambarkan secara sederhana, barang siapa perek-perek akrab karo bakul lengawangi ora pun tuku minimal kesrenten kedoletan kemambune wangine kan gitu. Tapi kalau akrab perek-perek dengan bakul tukang empuk minimal ya kesomong anget teh. Gampangannya kan seperti itu. Bahkan ada sebuah ayat lain mengatakan wattaqu fitnatal lati la yusibanna minkum khassah. Kowe ngati-hatilah, kalian berhatilah kepada fitnah. Yang fitnah itu tidak hanya akan menimpa orang yang dolim saja. Jadi kalau misalnya katakanlah satu kampung ini orangnya dianggap yang dolim 90%, yang soleh 10%, lalu Allah akan mengazab yang dolim, kita di situ ya kena gitu loh. Memang ada pertanyaan loh, jeneng dipateni kabeh sing apik karo sing elek. Ya iya, ono yang kejeblukan kabeh, belum jeblok mati kabeh, tetapi nanti kan dibangkitkan sesuai dengan amalnya masing-masing. Bukan berarti kemudian Allah nggak adil. Allah ya kalau mengambil solusi sekaligus set rampung gitu. Tapi dia akan dibagikan sudah amal masing-masing, sehingga kalau kita melihat tentang musibah yang menimpa orang seorang, kita tidak bisa menghukumi ialah melasek kayak wong yang mati kecempet truk umpamanya. Kenapa? Karena kita mengetahui ada sejarah real, yaitu bahwa meninggalnya Khalifah Umar, kemarin sudah disinggung, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali itu meninggalnya ditusuk orang. Serahirnya melasek temen yang mati ini dipateni ngomong kayak gitu ya. Ya itu karena masalah husnul khotimah itu tidak mesti bahwa yang husnul khotimah itu yang tergeletak di kamar tidur. Nah itu, nah kita hanya berharap pokoknya ya monggolah Allah. Kita hanya berharap mudah-mudahan Allah memberikan kita predikat meninggalnya husnul khotimah. Dalam kondisi apapun yang penting husnul khotimah. Husnul khotimah tidak bisa dipahami meninggalnya di tempat tidur. Bisa aja ketabrak mobil, bisa aja ketabrak kereta, bisa aja dibunuh orang. Tapi kita meyakini bahwa kalau Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu kategorinya husnul khotimah. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Sementara kita apalah belum apa-apanya. Maka ujung daripada kajian kita pagi ini adalah fala tusakku anfusakum. Aja nganggap diri kita sudah suci.
wis ora ana dosane sehingga ayem lah ora amal kaya ora apa-apa. Sing cerdas amal sing gajane gede bae. Jenengan tahyul kok kewek. Atau nggak sedekah ngomong kayak amalnya gede karena kita menolong orang lain. Ya semuanya dikerjakan lah sedekahnya ya ada, amalnya yang untuk diri sendiri juga ada, semuanya bisa dikerjakan. Tinggal kita mau apa tidak. Mudah-mudahan dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran. Intinya adalah satu, berhati-hati ketika bergaul dengan orang lain. Yang kedua, ketika kita mengajak berdakwah kita kewajiban kita jangan kemudian targetnya pokoknya kalau harus berhasil, harus manut, harus melu, itu bukan wewenang kita. Kita hanya berkewajiban mengajak dan menasihati ataupun mengajari lah, memberi contoh. Istilah bahasanya Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, di depan yang bisa memberikan contoh, ing madya mangun karso, ketika bareng-bareng bisa menyemangati, tut puri handayani, di belakang tetap memberikan support, kan lengkap itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Sekiranya ada yang masih mengganjal, mungkin perlu didiskusikan, dipersilakan. Wonten cekap kuncine siki bismillah dulu insyaallah kalau yang tulungilah dipun tekadi, dipun niati. Semua amalan-amalan yang lainnya lah yang bisa kita lakukan karena Islam itu konsepnya semua amal bisa jadi ibadah, syaratnya bi husnin niat. Kita dikatakan sudah maksimal dalam beramal ma'ruf nahi munkar. Karakteristiknya orang sudah melakukan amal munkar itu gimana? Bagaimana kita sudah dianggap melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu kan memerintahkan yang baik-baik. Yang baik-baik bisa diketahui lah. Nahi munkar mencegah yang kemungkaran. Mayoritas kalau amar ma'ruf itu enteng dilakukan, kader ngajak, kader perintah. Yang berat itu nahi munkar. Makanya ada tahapan-tahapan, ada ungkapan man ro'a minkum mungkaron, sapa bae sing melihat kemungkaran wis adzan isi dolanan HP bae nya kemungkaran lah. Ayo cepet mau masjid kok. Wis wektune salat ora menyat-menyat ya kemungkaran. Itu memang tahapannya fal yughayyirhu biyadi. Ayo cepetan, orang guru ngomong dong, ayo geret apa kepriwe. Tapi kalau itu tidak bisa, kan fa'ilan yastati, fabilisani dinasehati. Masih wedi lah, yang orang-orang temennya ngomongin, ya minimal fabikol bihi, minimal ya Allah enggane. Parak-parak kamu masjid beketone apa? Temen sementara enggak ngeliat bawon bemong sawah enteng sreng. Jolok-jolok betul lakoni. Maka ada ungkapan perjalanan paling berat bagi orang laki-laki adalah menuju ke masjid. Kadang-kadang 5 meter bagi orang tekan-tekan. Padahal jelas-jelas itu yang akan mengantarkan nantinya untuk selamat akhirat katakanlah. Sementara mungkin dunia sing ora sepiran ini entengnya pol-pol kepanasan ora kerasa. Ya memang begitulah sifatnya. Sudah bal tu'sirul hayatad dunya. Memang kowe ya cenderung kalau sing dunia semangat sing akhirat lah. Mau apa iyalah katanya membuat lah kan kayak gitu. Ya bagaimana kriterianya menurut saya ya itu tadi asal minimal kita hatinya tidak cocok ketika melihat kemungkaran sudah masuk kategori minimal. Tentu yang maksimal ya tadi bisa berusaha merubah dengan kekuasaannya. Ada yang menerjemahkan biat itu dengan kuasa, sehingga misalnya seorang pemimpin, seorang kepala desa, seorang kepala sekolah, seorang kepala keluarga, pokoknya kalau azan semua kegiatan berhenti. Nah, top itu. Ada? Ya mungkin ada. Bupati, pokoknya kalau azan semua tidak berhenti menuju ke masjid. Nah, rumah tangga iya pokoknya adzan HP pateni cepet ayo. Itu kan bertermasuk biyadihi dan bilisani sekaligus. Tentu dia sendiri melakukan kan.
ya termasuknya. Maka cakupannya kan bisa levelnya rumah tangga, levelnya RT, RW, desa sampai negara. Karena apa? Kullukum ra'in, masing-masing kan pemimpin. Jadi jangan logi tugasnya ramane, bingung jor napain, men lah tugasnya ramane iki. Lho masing-masing pemimpin kok. Bahkan maknaku anfusakum wa ahlikum naro kan siapapun. Masing-masing kita berkewajiban ku anfusakum, pertama jaga diri sendiri, wa ahlikum dan keluargamu. Apa yang ngene bojo lanang untuk keluarga? Apa enggane anaknya putune untuk keluargane? Sehingga kabeh tugasnya ramane kowe. Coba ibu. Dadi umane anaknya ora tangi. Anggere ramane orang gugah, biyunge orang gugah, wong kowe tugasnya ramane gitu apa? Lah kan keluargane semua masing-masing itu ku anfusakum dirimu disit ya berarti aja jarkone. Perintah-perintah melakoni ora, ya diri sendiri, terus anggota keluarga, semuanya berkewajiban kitanya, bukan istilah gue sing tugas mulih tugas ramane. Ya memang sehingga ada orang ngomong, ya memang nek wong wadon ora ana kewajiban masak, ora ana kewajiban nyuci, ora ana kewajiban gugah anak, ora ana kewajiban kerja, tapi wajib manut maring bojone. Lah ngar bojone perintah. Ayo, Bu, cuci, manut. Bu, anaknya gugah, manut. Malah, Bu, anaknya diulang, manut. Ayo. Lah tugasnya begitu. Jadi sekali lagi ya, kembali kepada kita masing-masing. Jangan sampai nanti seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh bareng anaknya mati, terus orang manut, protes. Duh Gusti Allah, dening anake kula, keluargane kula mboten dipun slametaken. Anake kula keluargane kula. Uduh anakmu, uduh keluargamu, gue beramal soleh ora. Bahkan bahasa Al-Qur'annya bukan dia beriman atau tidak. Innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu sholih, itu loh redaksinya. Anakmu itu bukan keluargamu karena dia tidak amal soleh, bukan tidak beriman bahasanya itu. Sampai sebegitunya. Maka kita ya nggak bisa jorok dalam arti juga ya tadi dari awal sampai kapan? Ya sampai salah satu kita mati, suara bisa maning. Tugas kita selamanya seperti itu. Sehingga makna ku anfusakum wa ahlikum naro, ya kita dan keluarga. Keluarga sampai terdekat ya anak putu, bojo, lanang wadon sampai keluarga senegara sedunia lah. Tugas kita seperti itu masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kalian masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kembali kepada pertanyaan, sejauh mana orang bisa dikatakan sudah beramal ma'ruf nahi mungkar, itu paling rendahnya tidak cocok hatinya orang sreg melihat kemungkaran. Yang paling tinggi ya berani merubah dengan tangan, dan ada terjemahan kekuasaannya lah, apa kebijakan katakanlah kan, yang punya kekuasaan dalam rumah tangga punya kebijakan, pokoknya kalau udah ada ya berhentilah, ayo sholat gitu. Wallahu a'lam, mungkin seperti itu Mas ya. Matur nuwun, selebihnya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.